Halo teman-teman, salam sehat selalu. The Citizens Manchester City akhirnya lolos ke babak semifinal. Mereka akan menantang Los Blancos Real Madrid yang sudah lebih dulu mengunci satu tiket ke semifinal setelah Madrid menang atas Chelsea lewat agregat gol mereka dengan 5-4. Dan ini mempertemukan dua tim yang oke, saya pikir ya. Dua tim terbaik yang berada di masing-masing liga, ya, sedang memimpin di liga masing-masing. Madrid yang sebentar lagi akan menjadi juara, ya, berpeluang besar untuk bisa mengunci gelar di La Liga Spanyol bersama dengan Manchester City yang sedang memimpin klasemen walaupun terus diburu oleh Liverpool dengan hanya berselisih 1 poin. Tetapi City punya kesempatan juga untuk bisa menjadi juara di IPL pada musim ini. Jadi paslah, cocok ketika Madrid dan City harus bertarung di babak semifinal untuk merebut satu tiket ke babak final dibandingkan dengan ATM yang lolos ke semifinal dan terjadi derby sesama klub antar kota Madrid ini yang sudah terbiasa saya pikir dari tahun ke tahun, dari musim ke musim berlangsung di La Liga. Lebih enak menyaksikan antara duel Madrid dan juga City karena dihuni oleh pemain-pemain berkelas. Ini pasti akan menjadi semifinal yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan dan pasti akan menegangkan, seru sepanjang 90 menit. Manchester City ya, tidak kebobolan di leg kedua di Wanda Metropolitano ketika pasukan Pep Guardiola ini untuk pertama kali menjambangi stadion Wanda Metropolitano ini. Sementara tuan rumah dituntut harus bisa menang paling tidak 1 gol untuk memaksakan perpanjangan waktu dan berharap lewat adu penalti. Tetapi sebiji gol pun gagal dicetak oleh tim asuhan Diego Simeone. Memang kalau melihat dari bermain, mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama di Etihad. Di saat ATM itu kalah dengan 1-0 lewat gol Kevin De Bruyne. Saat itu bagaimana kita lihat bersama, ATM itu gagal melepaskan satu tembakan pun, bahkan apalagi bicara on target. Ya, jauh dalam statistik penguasaan bola, bahkan kalau kita bisa melihat ini City dengan 71% dan mereka hanya ATM dengan 29%. Jadi memang jauh sekali. Namun karena pertahanan yang sangat kuat membuat City itu juga agak frustrasi di leg pertama di Etihad ya. Hanya mereka bisa melepaskan ada 2 tembakan tepat sasaran on target dari 15 tembakan yang mereka lakukan saat itu. Ketika berpindah di Wanda Metropolitano, di mana ATM kalau bisa lolos langsung ke semifinal harus menang dengan 2 gol. Ya, ATM ini bagus, terutama di babak kedua. Babak pertama masih berimbang dan ini masih City ya yang memegang kendali. Tapi di babak kedua mereka jauh lebih bagus. Itu terlihat dengan 14 tembakan yang mereka lakukan. Ada 3 on target, jadi peningkatannya ini signifikan. Ya, bagaimana mereka terus bisa membombardir ya pertahanan dari lawan ya, dari City ini dengan baik sekali sehingga ada beberapa peluang juga yang bisa dimentahkan ya oleh penjaga gawang Ederson Moraes. Namun mereka sulit bisa mendapatkan gol ini. Ini yang bikin ATM agak frustrasi ya. Padahal City itu agak menurun karena apa? Mereka walaupun dengan 10 tembakan agak menurun 5 tembakan dibandingkan di kandang mereka. Itu hanya 1 on target. Betapa kuatnya, betapa solidnya ya pertahanan dari Stefan Savic di belakang Felipe ya yang bermain sangat baik di jantung pertahanan dengan Oblak tentunya di bawah Mistar. Ya, mereka ada 5 pemain yang ada di belakang. Ini cukup bagus saya pikir yang dibangun oleh pelatih Simeone dengan formasi 5-3-2-nya. Tetapi itu tadi, mereka boleh bisa tampil bagus, sudah berupaya keras, terus menyerang ya. Dengan Felix, dengan Griezmann ya di sana, Koke ya, Carrasco di sana, Kondogbia bermain sangat baik sebenarnya. Rodrigo de Paul yang tampil juga. Namun upaya demi upaya itu gagal mereka dapatkan. Ini yang memicu tensinya sangat tinggi ya, penuh emosional tentunya. Karena dipacu dengan kepanikan ATM untuk memburu gol sementara waktu berjalan terus ya. Dan menjelang akhir-akhir ini semakin tinggi tensinya. Apalagi melihat bahwa pemain-pemain City lebih enjoy ya untuk menikmati di 10 menit terakhir
memperlambat tempo. Ya ini wajar saya pikir bagi sebuah tim yang sudah unggul agregat ya, untuk bisa mengamankan agregat mereka dan membawa mereka ke semifinal ya. Tim manapun bisa bermain seperti itu ya, untuk mereka tidak lagi ngotot bermain ya. Dan ini mungkin membuat rasa benci bagi pemain-pemain ATM karena lawan dengan bermain yang mengontrol permainan walaupun ATM terus menggebu-gebu ya. Sehingga wasit ini harus bekerja keras ya untuk memimpin jalannya pertandingan. Ini juga dibumbui dengan aksi-aksi tackle-tackle keras ya. Permainan yang boleh dalam tanda kutip brutal terutama ditampilkan oleh ATM dalam pertandingan ini ya, wajar kan? Mereka bisa melakukan itu karena ini karakter mereka yang mereka perlihatkan, tetapi memang terlalu kasar, terlalu keras. Terutama ini yang membuat Filipe harus diusir keluar lapangan setelah men-tackle dengan keras Phil Foden. Dan kita juga bisa lihat ya bahwa ada 10 kartu kuning ya, 10 kartu plus 1 kartu merah ini melayang keluar dari saku wasit. Ada 5 bahkan pemain City itu mendapatkan kartu. Rodri, Cancelo ya, Nathan Ake sana, Foden, yang itu Mahrez, ada kartu kuning yang diberikan wasit. Llorente ya, yang bisa mendapatkan juga kartu. Kemudian ada 2 kartu kuning berturut-turut dari Filipe, sampai ada kartu merah yang keluar. Bahkan di penghujung juga wasit bisa mengeluarkan kartu kuning terhadap Diego Simeone. Dan memang ini pertarungan yang panas sekali. Fisik terjadi ya. Itu adu fisik yang luar biasa di penghujung laga. Itu juga melibatkan bukan saja dengan pelanggaran dari Filipe, tetapi Stefan Savic juga dengan Raheem Sterling di sana. Sampai bahkan keluar pertandingan, bukan cuma di dalam lapangan, di luar lapangan juga, di lorong Stadion Wanda Metropolitano ini berkelanjutan terus ya. Bersih tegang antara semua pemain, ada bahkan adu fisik terjadi di sana, membuat ofisial kedua tim baik dari ATM dan City sibuk untuk melerai ya. Bagaimana ini sudah terjadi adu fisik. Stefan Savic dan Jack Grealish juga di sana. Ini keributan yang luar biasa, membuat satuan keamanan polisi juga harus turun tangan untuk memisahkan ini. Ini luar biasa, tensi yang begitu tinggi ya yang terjadi karena ATM ini sangat berambisi memang ya. Tetapi memang ya mau bilang apa? Mereka boleh berambisi tapi tidak bisa mendapatkan gol, itu masalahnya buat mereka. Ya. Karena mereka di awal laga di Etihad itu tidak mendapatkan gol. Kalau mereka paling tidak itu mereka bisa imbang saja, enak buat mereka. Walaupun gol tandang ini tidak dihitung, tapi jangan sampai mereka kalah. Sehingga ini akan membuat mereka bisa tenang. Tetapi dengan ketinggalan 1 gol, kemudian menghadapi tim yang punya penguasaan bola yang tinggi, ya. Sekarang memang agak menurun kalau melihat di leg kedua. Cuma 61% bagi City yang menurun dibandingkan dengan 71% di leg pertama. Dan bagaimana juga Koke, kemudian Jan Oblak ini agak mengkritik ya cara bermain City. Katanya di menit-menit akhir terlalu membuang-buang bola, memperlambat tempo. Ya saya pikir ya sudah katakan ini wajar bagi sebuah tim ini. Tidak dilarang, tidak ada aturan yang melarang bahwa mereka itu membuang-buang bola. Itu pantas mereka lakukan ini karena mereka sudah unggul dalam agregat. Ya, jadi agak sangat lucu kalau pihak lawan bisa mengklaim bahwa mereka agak jengkel, agak kesel ya dengan cara bermain dari City, terutama membuang-buang bola katanya. Ya, itu harus dilakukan. Nggak ada yang bisa melarang City melakukan itu. Masalahnya bagi ATM adalah ATM tidak mampu mengkonversi setiap peluang yang ada untuk bisa menjadikan gol ke gawang Ederson Moraes. Ada 3 kesempatan untuk on target yang semuanya gagal. Itu masalahnya bagi ATM ya. Kalau mereka mampu membuat gol 1 aja bisa memaksakan pertandingan ini diperpanjang ya. Tapi City bisa menyelesaikan laga mereka dengan baik ya. Apapun alasannya, bahwa sekarang City sudah lolos ke babak semifinal. Walaupun sebenarnya kalau mereka bisa menang ini akan jauh lebih bagus buat City karena ini adalah penampilan ke-100 mereka di kancah Liga Champions. Tetapi ya mereka tidak kalah. Ya, apapun itu mereka harus bersyukur juga bahwa mereka bisa lolos ke semifinal dan akan menantang Real Madrid. Dan bagi Pep Guardiola, saya pikir ini sudah ke-9 kali ya dia bersama dengan 3 klub berbeda untuk bisa melenggang ke semifinal. Sebelumnya 4 kali dengan Barcelona, ada 3 kali dengan Bayern Munchen, dan juga 2 kali terakhir back to back mereka bisa lolos ke semifinal bersama dengan Manchester City
Walaupun musim lalu mereka kalah 1-0 di final melawan Chelsea, tapi ini prestasi bagi Pep yang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa. Karena hanya satu gelar yang dia inginkan bersama dengan City, ya, harus bisa mendapatkan UCL. Karena kalau di Liga Premier sudah 3 kali mereka bisa mendapatkan itu, sekarang target Pep adalah sebelum dia mungkin pensiun, ya, dia akan ingin menghadirkan Liga Champions. Ini impian bagi Pep dan seluruh pendukung Manchester City, seluruh punggawa Manchester City, manajemen Manchester City mengharapkan ini. Dan sekarang mereka sudah ada di 4 besar. Satu langkah lagi ada di final. Dan kemudian mereka berharap untuk bisa menjadi juara. Dan Manchester City menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di antara 4 tim yang lolos ke semifinal pada musim ini. Ya, dalam 4 pertandingan di fase gugur, mereka bermain luar biasa. 6 gol tanpa kebobolan. Di perdelapan final mereka mengalahkan Sporting, ya, dengan 5 gol di kandang lawan dan 0-0 di kandang sendiri. Kemudian mereka mengalahkan Atletico 1-0 dan sekarang 0-0. Jadi ini pertahanan dari Manchester City sangat tangguh, sangat kuat. Walaupun mereka tidak punya back terbaik mereka, Ruben Dias, tapi Aymeric Laporte dan John Stones bersama dengan Kyle Walker di kanan dan Joao Cancelo di tengah sudah memperlihatkan ketangguhan mereka bersama dengan Ederson Moraes di bawah Mister. Mereka kebobolan terakhir pada 8 Desember 2021 yang lalu di fase grup A ketika mereka bertandang ke Leipzig dan mereka kalah 2-1 melawan Leipzig. Itulah kekalahan terakhir dan gol yang bersarang di gawang Manchester City saat itu. Selebihnya sampai saat ini mereka aman. Dan ini akan menjadi perhatian tentunya bagi Carlo Ancelotti sebagai arsitek dari Real Madrid ketika akan bertarung di babak semifinal. Dan ini memungkinkan saya pikir juga bagi Madrid untuk bisa mencapai gelar mereka ke-14. Karena juga kita tahu bahwa Madrid ini adalah klub terbanyak meraih trofi di UCL. Ini panggungnya. UCL ini panggungnya Madrid. 13 gelar, ini tidak bisa yang mendekati mereka. Yang paling dekat cuma AC Milan dengan 7 gelar. Kemudian Liverpool dan Bayern Munchen dengan 6 trofi. Dan memungkinkan juga bagi Liverpool untuk bisa menyamakan, ya, trofi dengan AC Milan kalau Liverpool bisa menjadi juara pada musim ini di UCL. Dan kalau juga bagi Madrid bisa meraih gelar ke-14, ya, impian mereka tentunya kalau mereka ke final dan juara, bagi City ini sejarah yang mereka akan lakukan. Pertama kali mereka akan menjadi juara setelah musim lalu impian mereka digagalkan oleh The Blues Chelsea lewat gol Kai Havertz. Dan bagi Pep, ya, ini satu hal yang dia nanti-nantikan. Artinya dia lebih tenang. Setelah bisa mengunci tiket ke semifinal, fokus dia bertanggal 17 akan bertarung kembali dengan rival utama mereka di IPL. Siapa lagi kalau bukan The Reds, Liverpool. Semifinal Piala FA menanti kedua tim. Dan kita akan tunggu pertarungan yang luar biasa. Kalau kemarin di IPL bermain di Etihad bermain dengan imbang 2-2, dan ini kesempatan buat kedua tim lagi untuk bisa mengukur kemampuan mereka dan potensi untuk bisa bertarung di babak final. UCL juga terbuka jika City mampu meredam Madrid dan Liverpool bisa mengalahkan Villarreal, maka City dan Liverpool akan tampil di Stade de France, ya, di Saint-Denis, di Paris dalam pertarungan mereka di 28 Mei yang akan datang. Namun bisa juga terjadi final sesama klub Spanyol karena Madrid bisa berpeluang untuk bisa mengalahkan City dan Madrid bisa melaju ke final. Demikian juga dengan Villarreal, ya, mereka bisa juga berpotensi untuk bisa meredam Liverpool sehingga menciptakan final antara dua klub Spanyol. Dan Villarreal juga yang mengincar gelar pertama mereka di UCL karena klub dari kota kecil ini di Castellón ini yang hanya berpenduduk sekitar 51.000 penduduk, ya, ini juga punya ambisi dengan pelatih mereka Unai Emery yang luar biasa, sudah menggagalkan Juventus dan Munchen dan sekarang mereka menantang klub besar lainnya Liverpool di babak semifinal. Kita akan nantikan pertarungan di semifinal nantinya pada 28 Mei nantinya, 28 April itu akan dimulai dengan City akan menjamu Madrid di Etihad sebelum Madrid nantinya pada 5 Mei akan ganti menjamu City
di Santiago Bernabeu. Ini yang kita akan nantikan. Dan bagi Anda yang sudah mengirim 4 klub yang lolos ke babak semifinal, ya pasti banyak yang menang, ya banyak yang benar, dari 1000 lebih. Ya jawabannya Anda kirim ke leones.id, itu akan nanti diundi pada tanggal 22 untuk menentukan 20 pemenang untuk mendapatkan giveaway dari PT SK Prima Eva, ya produk Leones ini, untuk Anda mendapatkan masing-masing Rp100.000. Dan juga siap-siap untuk Anda menebak nantinya siapa yang akan melaju ke final, dan jawabannya tetap sama, kirim ke leones.id tentunya. Siapa yang akan ke final, ya, untuk musim ini? Apakah terjadi final sesama Inggris atau sesama Spanyol, itu pilihan Anda. Sekali lagi Anda harus kirim ke Instagram leones.id. Sampai di sini pembahasan kita dengan review antara duel ATM menghadapi City yang berakhir imbang 0-0 dan menempatkan City lolos ke semifinal untuk bertarung dengan Los Blancos, si raja Eropa ini. Oke, ciao.